Halo, selamat malam pemirsa. Mari kita menjauh sejenak dari hiruk-pikuk politik, menjauh dari bermacam polemik. Dengan Pancasila dan Konstitusi sebagai referensi, kita berdiskusi untuk perbaikan negeri. Membahas beragam isu kebangsaan, bukan kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan. Visi Negarawan, program talk show yang mewadahi gagasan luar biasa, duduk bersama untuk memecahkan berbagai persoalan bangsa. Dan apa tema diskusi kita pekan ini? Berikut rangkuman selengkapnya untuk Anda. Setiap pertandingan pasti menghasilkan kebahagiaan dan kekecewaan. Bahagia dirasakan mereka yang menjadi juara dan kekecewaan bagi pihak yang dikalahkan. Namun dalam sebuah pertandingan antar anak bangsa, rasa kecewa jangan berlarut hingga merusak harmoni sosial. Sistem kompetisi demokrasi di negeri ini mempercayakan penyelesaian perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Para wakil rakyat telah bersepakat untuk memberi MK sebuah mandat sebagai benteng terakhir demokrasi yang keputusannya bersifat final dan mengikat. Mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Apapun putusan MK, suka atau tidak suka, harus kita terima secara legowo demi kepentingan yang lebih besar, yaitu keutuhan bangsa dan negara. Pihak yang kalah dalam Pilpres dan kembali kalah dalam sidang gugatan di MK, jangan berlarut dalam kekecewaan, apalagi lalu membuat aksi-aksi yang berlebihan. Negarawan Surya Paloh berpesan, kita boleh bertikai satu sama lain dalam kompetisi, namun saat sudah selesai, satu sama lain harus saling menghargai. Sebagai negara hukum, ini adalah merupakan keputusan peradilan yang tertinggi. Maka wajar bagi kita semuanya harusnya ibarat menutup buku lama dan membuka lembaran buku baru. Itulah harapan saya. Indonesia membutuhkan spirit semangat ini. Kita boleh bertikai satu sama lain di dalam kompetisi yang sedang berlanjut. Tapi ketika kompetisi selesai, kita harus menghargai. Yang kalah menghargai yang menang apalagi. Nah, inilah kekuatan kita seharusnya. Nah, saya mengharapkan ini harus menjadi kekuatan bangsa ini. Karena ancaman yang bisa melemahkan terhadap seluruh proses perjalanan kehidupan kebangsaan kita. Yang akhirnya bermuara kepada kepentingan rakyat banyak. Ini harus kita perjuangkan. Disinilah keteladanan para elit bangsa ini diperlukan. Keteladanan atas konsistensi sikap, ucapan, dan perbuatannya. Ketatnya kompetisi demokrasi kerap membuat sebuah bangsa terpolarisasi. Pemilu sebagai mekanisme rotasi kekuasaan akhirnya justru memicu perpecahan. Kita tentu tidak ingin perbedaan sikap dan pilihan politik menghasilkan konflik. Demokrasi jangan dijadikan segala-galanya, karena demokrasi adalah alat untuk mencapai tujuan Indonesia merdeka. Capres Anies Baswedan juga menampilkan sikap seorang negarawan. Saat berkunjung di Aceh pekan ini, Anies menyatakan usainya perjuangan kontestasi demokrasi dan bangsa Indonesia harus kembali berjuang membangun negeri. Kita hormati proses konstitusi. Setuju? Perjuangan kita sudah kita lakukan dengan luar biasa. Dan sekarang saatnya kita membangun Indonesia. Kita akan terus tetap berjuang. Bicara soal kedewasaan politik, kita harus belajar dari para bapak pendiri bangsa. Sudah bukan rahasia lagi, Dwi Tunggal Soekarno-Hatta kerap berbeda pemikiran politik, namun keduanya mampu bekerja sama merumuskan arah demokrasi republik. Sikap Bung Hatta yang rajin mengkritik
tidak membuat keduanya terjebak dalam konflik. Sebagai politisi, Bung Karno dan Bung Hatta bisa jadi berseberangan, namun secara personal, keduanya memiliki kedekatan. Bagi Dwi Tunggal ini, politik adalah jalan perjuangan, bukan untuk memecah persahabatan. Pemirsa, putusan Mahkamah Konstitusi secara resmi mengakhiri kontestasi demokrasi. KPU pun sudah membuat ketetapan bahwa Pilpres 2024 dimenangi pasangan Prabowo Gibran. Putusan MK dan penetapan KPU menyempurnakan legitimasi hasil pemilu. Silaturahmi antar elit politik memberi keteladanan sebagai contoh sikap negarawan. Budaya politik kita memang paternalistik, namun apakah sikap guyup yang tampil di atas otomatis diikuti akar rumput di bawah? Boleh jadi masih ada elemen masyarakat yang belum dewasa berdemokrasi. Lalu bagaimana kita harus menyikapi? Presiden Gus Dur berpesan tidak perlu menghadapi pemilu seperti perkara hidup dan mati. Yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan. Sementara itu Presiden Habibie juga berpesan hasil pemilu jangan mempertajam polarisasi. Jika kualitas demokrasi terus ditingkatkan serta menjaga persatuan, kita akan mampu mencapai cita-cita luhur bangsa Indonesia. Bangsa yang legawa adalah tema diskusi kita malam ini dan telah hadir 3 narasumber di studio. Waketum MUI Kiai Haji Dr. Marsudi Syuhud. Selamat malam Pak Marsudi. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Profesor Riset Sejarah Sosial Politik BRIN, Dr. Asfi Warman Adam. Selamat malam Pak Asfi. Selamat malam. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya Cendekiawan Kebangsaan Sukidi PhD. Selamat malam Pak Sukidi. Malam Mbak Vera. Oke, kita akan mulai diskusi. Usai jeda, Bapak-Bapak tetap bersama kami di Visi Negara. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.